Bro, siap Don? Ayo siap. Ready. Kamera rolling. Yuk. Action. Halo guys. Teman-teman yang terkasih. Teman-teman yang terkasih dari UKMK Santo Albertus UPN ya. Bro. Ini. Nek wis sesek ya. Pah kakak mau. Cek, tunggu dulu. Cuma apa lagi? Pah. Siap-siap. Yo sak tunggu ya. Ya latihan. Walah jono kae. Peh, kameranya udah dipateni lho. Peh kalah. Lu ala wis kepau. Rentek batu. Woi, malah ngerokok. Jangan keras-keras. Oh, kamu ini enggak bertobat-tobat. Sopo. Romo. Loh, ngapain kamu di sini? Bang sabar oh. Api. Tapi kok bau rokok ya? Tadi ada yang bakar sampah terus sudah mati asap. Oh, ya wes. Tak pergi dulu ya. Akhirnya mah. Untung nggak ketahuan. Nah, ketahuan kamu ya. Sekarang kamu ngerokok ya? Kalau sekali lagi kamu ketahuan merokok, saya keluarkan kamu. Iya Romo, saya merokok. Ya wes, ikut Romo ke kantor. Oke teman-teman dari UKMK Santo Albertus UPN. Nah, kita bertemu dalam acara apa ini kita acaranya ini? Acara center. Sharing Frater. Iya, asik. Gak ada obat. Sharing Frater kali ini mau kita kemas dalam kegiatan pastoral kita BKSN. Oh, Nah, BKSN. Bulan Kitab Suci Nasional. Oke, Frater. Oke, Frater. Ini Frater namanya Frater siapa ini? Kan belum pada kenal, belum pada tahu ini. Ya wes kenal. Wes bener. Frater namanya Frater Juventus. Oke lah ya. Oke, Frater Event ini akan membawakan tema pertama nih kita nih. Temanya apa sih, Frater? Tema besarnya dulu apa? Oh iya bener, lupa. Oke. Ya, jadi gini teman-teman, kita akan mendalami kitab suci. Tema besar kita tuh mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas, brother. Jadi inti dari intinya inti, belum apa-apa udah inti nih, brother. Kita nih mau melihat DNA Kristiani di dalam kitab suci itu, brother. Lalu DNA Kristiani. iya, DNA Kristiani dalam kitab suci lalu menjadikan itu DNA kita, brother. DNA Allah, siapa Allah itu, bagaimana orang-orang merefleksikannya dalam kitab suci. Nah, itu mau kita jadikan
DNA kita untuk menghadapi krisis iman yang kita alami di sini. Siap. Tema pertamanya apa, Frater? Itu kan pertanyaan kita itu. Jadi ini kita pastoralnya dengan kemasan seperti ini, ngobrol-ngobrol seperti ini. Ngobrol-ngobrol aja, Frater. Santai aja. Siap. Baik, tema pertama kita Iya. pertemuan BKSN itu adalah Allah adalah kasih. Aku setuju. Allah adalah kasih. Gimana itu, Frater? Allah adalah kasih. Penjelasannya gimana? Iya dong. Nah, sebelumnya kita baca kitab suci dulu. Oh, iya, bener. Kita baca kitab suci dulu. Nah, itu baca dari ayatnya di situ dari buku itu, Frater. Dari Yohanes, saya bacakan. Sebenarnya dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Benar. Nah, tapi supaya kuota kalian nggak habis, Nggak habis. nanti pengen habis. Teruskan sendiri ya. Saya teruskan sendiri. Jadi 1 Yohanes 4 7 sampai 21. Ini saya akan bacakan dari 7 sampai 12 saja. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap diam dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Itulah Injil dari 1 Yohanes. Oke, terima kasih Frater sudah Yoi. membacakan. Wah, ini menarik nih, tema kasih tuh. Kasih. Kalau ngomong soal kasih itu kan orang muda itu seperti Orang muda identik dengan kasih. Tapi Cinta gitu. gue tertarik Frater untuk tanya pertanyaan yang ini. Apa? Silakan tanya. Allah adalah kasih itu Frater. Iya. Gimana sih Frater? Jelasin coba Frater. Ayo. Singkat aja Frater. Gimana itu Frater? Allah adalah kasih, bahwa sejatinya Allah itu adalah kasih. Nah, dikatakan tadi, setiap orang yang mengasihi lahir dari kasih Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi sejak awal mula Allah itu adalah kasih. Jadi Dia itulah sumber kasih. Dia juga yang dapat membuat kita itu bisa mengasihi, kan? Setuju. Nah, kasih itu dari Allah. Karena tadi dikatakan bahwa siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Jadi siapa yang tidak punya kasih, dia tidak mengenal Allah. Maka Allah itu adalah sumber kasih dan kasih itu sendiri. Kasih ya Frater ya. Iya. Menarik sih Frater. Tapi Frater, Ya, kalau iya. misalnya sekarang nih kan Sekarang pandemi gitu kan. pandemi. Kita ya. tuh merasa menderita gitu ya, maksudnya ada lah derita gak bisa kemana-mana, terus Yoi. juga situasinya serba sulit, harus berubah, Situasi segala serba sesuatu harus sulit. berubah gitu kan. Iya. Rasanya tuh nggak selesai-selesai gitu masalah itu kan, Selesai, ada banyak banyak di PHK. korban, banyak di PHK. Kita nggak bisa jalan-jalan ke Wonosari. Wah itu ya, itu Kita nggak bisa jalan ke Kulon Progo. Kita nggak bisa lagi ngopi. Ngopi itu masih bisa ya? Masih bisa kalau ngopi. Kalau ngopi di luar gitu ya, jaga-jaga sekarang. Ya maksudnya itu ngopi di kafe itu nggak Iya. bisa, gitu kan? Kita nggak bisa nongkrong lagi. Nah itu yang gue pertanyakan Susah. itu, apakah Allah tuh masih ngasih Oh, kita? iya. Wah itu kan banyak orang di luar sana ngomong kalau pandemi ini karena Allah lah segala macam. Kayaknya menyalahkan Allah gitu kan. Katanya Allah nggak kasih, tapi gimana tuh Brother? Jadi dalam situasi seperti ini tampaknya kayaknya nggak ada kasih Allah gitu. Ya. Iya bener. Ya sebenarnya penjelasannya gini, tetap Allah itu adalah kasih karena Allah itu mengasihi kita sebelum, saat, dan nanti setelah pandemi. Karena Allah itu nggak bisa menyangkal dirinya bahwa dia itu kasih, gitu. Nah pertanyaannya itu bukan di mana Allah sebenarnya, tapi apakah Allah masih kita rasakan saat ini? Oh iya. Gitu. Jadi tetap saja, tetap sama. Jadi bukan tiadanya penderitaan atau mungkin bukan tiadanya Allah, namun tiadanya hati kita untuk bersatu dengan Allah di masa pandemi ini. Kita yakin semua bahwa Allah itu masih mengasihi kita. Hanya saja kita tuh tidak melihat bahwa dalam situasi seperti ini tuh Allah tetap hadir. Nah, tugas kita itu adalah menggabungkan bagaimana kita satu hati dengan Tuhan. Jadi bukan penderitaan itu bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Sama di film tadi. Oh iya. Yang rokok tadi. Nah, yang Itu gua. Gue kan hanya video. ya. Orang yang menolong kamu tadi Iya. kan berpikir, wah kalau saya menolong, saya ada dalam penderitaan. Tapi justru disitulah
dia bisa menemukan Allah dalam penderitaan. Siapa lo sekarang yang mau menderita? Iya kan. Jadi penderitaan itu realitas memang ya. memang realitas, nggak bisa disangka. Tapi gue setuju dengan kata-kata dari Frater tadi. Iya, Bahwa iya. yang penting itu bukan tiadanya penderitaan itu, Bukan Frater. tiadanya Tapi penderitaan. hadirnya Allah. Tapi hadirnya Allah, Sob. Wah, gimana tuh cara menghadirkan Allah itu tadi? Nah, Justru itu pertanyaan ini. lebih lanjutnya, Frater. Konkretnya. Oke, Gitu. konkretnya apa gitu ya? Heeh. Kalau kita bicara masalah kasih ini konkretnya apa? Kita lihat sekarang banyak orang-orang yang masih peduli dengan kita. Wah, Maksudnya gue setuju. dalam situasi PHK, Setuju, tapi masih setuju. ada orang-orang yang peduli, mau turun ke jalan, membagikan nasi, membagikan makanan. Ada juga orang-orang yang tergerak untuk mengontrol sistem, misalnya ketika terjadi penimbunan, ada orang-orang yang tergerak juga untuk mengatasi itu, mengatasi Oh, iya. orang-orang yang menimbun itu hingga akhirnya timbun harga itu masker segala macam gitu ya dari awal-awal ya. sehingga harganya dapat terjangkau di orang kecil. Benar, Frater. Masih juga ada orang-orang yang peduli dengan sesamanya, membantu, misalnya ya hanya hal sederhana ketika temannya mengalami kesusahan, diberikan sesuatu, mungkin dia tidak memilih pekerjaan tapi diberikan penghiburan, diberikan peluang-peluang kerja. Setuju. Dan juga pemerintah kita juga sangat baik, sudah memberikan dana-dana yang tampaknya berguna juga untuk kita, Termasuk berbagi kuota juga ya. berbagi Itu kuota. juga ya. Bisa juga ya. Untuk kasih dia, Kasih. membantu ya untuk kuliah kan. Untuk kuliah kan membantu. Intinya masih ada hal-hal yang dapat mendekatkan kita pada Tuhan. Benar. Tapi tetap Tuhan itu tidak hilang. Tuhan itu tidak bukan tiadanya penderitaan, tapi tiadanya kita sendiri untuk peka terhadap Kita tuh agen-agennya Allah gitu. Kita tuh agen-agennya Membagikan Allah. Kasih itu ya, Frater ya. Jadi Mantap. COVID ini bukan takdir, teman. Bukan takdir, bukan akhir. Bukan akhir, bukan takdir, bukan akhir. Tetap semangat aja dan tetap mengasihi. Nah, karena Allah itu adalah kasih. Karena kalau kita tidak mengasihi, kita bukan citra Allah tadi dikatakan, karena citra Allah itu adalah kasih. Kalau kita tidak mengasihi dalam situasi sulit seperti ini, ya bukan Kristiani. Benar itu. Setuju gak? Gimana? Gitu. Lo mau komen, mau berbagi mungkin atau apapun lah ya tentang tema kita hari ini dalam Hari ini. center. Oh, bisa kita. Gimana tuh, Frater? Gimana? Kalau mereka mau tanya-tanya bisa. Ah, bisa. Lewat apa? Bisa. Ya, ini di sini ada di sini lo ada DM ya. Oh lah DM. Ya bisa DM kami lihat di sini. Sini atau Di lewat sini. atau Atau di bawah sini. bawah sini ya. Nah. Oke, guys. Gitu ya. Ya. Pokoknya yang semua yang serba tematis ya, tema hari ini atau mungkin pertanyaan apapun ya, tanyakan. Tema hari ini adalah kasih. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan DM. Silakan DM aja. Tapi kalau pertanyaan personal ya, nggak tahu Frater mau balas. Tema ya tentang tema ini ya. Tema ini. Setuju. Betul. Gile. Oke, thank you guys. Frater bukan singkat, padat, jelas, oke. Kasihan kuotanya. Kasihan kotanya. Ya. Bagaimana kita sudahi pertemuan kita hari ini? Minggu besok ada lagi, guys? Minggu besok ada lagi, minggu depan. Minggu Oke. depan masih ada lagi ya? Masih ada lagi dengan tema yang masih rahasia lah ya. Masih Kita rahasia. tunggu minggu depan ya. Oke, siap. Bye, sampai jumpa lagi di acara Center. Sharing Frater.